Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chonglish Education. Ya, pada kesempatan kali ini saya kembali menerangkan tentang seni budaya. Ya, seni budaya ini untuk kelas 12, di mana pada kelas 12 saya hanya akan menerangkan tentang seni teater dan juga seni rupa, ya, karena di kelas 10 dan kelas 11 sudah mengenal yang namanya seni rupa, ya. Yang di kelas 12 di pertemuan pertama yang akan saya bahas mengenai tentang seni teater, ya. Tetapi sebelum masuk ke seni teater, kalian harus mengenal dulu nih, apa sih seni itu sebenarnya. Terus cabang-cabangnya seni itu juga apa. Terus seni selain sebagai seni rupa murni dan seni rupa terapan, ya, seni juga dipecah lagi nih. Ada yang seni sebagai estetika dan juga ada seni yang dibuat sebagai kreativitas, ya. Oke, langsung saja di pengertian dan di definisi seni, ya. Apresiasi, ya. Ini nih, kalau yang namanya seni selalu ada yang namanya apresiasi, ya. Apresiasi artinya berusaha mengerti tentang seni, ya, dan menjadi peka terhadap segi-segi di dalamnya, ya, sehingga secara sadar mampu menikmati, ya, dan menilai karya dengan semestinya. Apresiasi adalah berusaha mengerti, ya, tentang seni dan menjadi peka terhadap segi-segi di dalamnya, ya, apa yang ada di dalam seni tersebut, entah estetikanya, entah keunikannya, dan yang lain-lain, ya, sehingga secara sadar mampu menikmati dan menilai karya dengan semestinya, ya. Sedangkan yang dimaksud seni adalah salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sejajar dengan perkembangan manusia, ya, selaku penggubah dan penikmat seni. Ya, artinya seni adalah salah satu unsur kebudayaan, ya, yang selalu tumbuh dan berkembang, ya, sejajar dengan perkembangan manusia. Selanjutnya, apa sih kebudayaan itu? Ya, kebudayaan adalah hasil pemikiran, ya, karya segala aktivitas, ya, atau bukan perbuatan yang merefleksikan naluri secara murni. Ya, saya ulangi, budaya adalah hasil pemikiran, ya, karya dan segala bentuk aktivitas, ya, bukan perbuatan nih, yang merefleksikan secara naluri dan murni, ya, tentunya murni nih. Selanjutnya, seni memiliki nilai estetis atau keindahan, ya, yang disukai oleh manusia dan mengandung ide-ide yang dinyatakan dalam bentuk aktivitas atau rupa sebagai lambang, ya. Yang namanya seni selalu memiliki keindahan atau estetika, dan tentunya estetika itu, ya, disukai oleh manusia yang melihatnya, ya. Lalu apa? Lalu mengandung ide-ide yang dinyatakan dalam bentuk aktivitas atau rupa sebagai lambang. Sedangkan cabang seni, ya, cabang seni dibagi menjadi 5, ya, berdasarkan realita yang berkembang di masyarakat. Seni digolongkan menjadi 5 cabang nih, 5 cabang yang memiliki kesatuan dan keterkaitan, ya. Semua cabang seni, dari seni rupa, dari seni sastra, dari seni musik, dari seni tari, ya, dari seni teater, ya, semuanya memiliki keterkaitan, ya, jadi satu kesatuan, ya. Misal musikalisasi puisi, ya, dari sastra dan musik kadang ada yang memakai dengan adegan-adegan,
yang dipakai adalah seni teater. Banyak sekali ya keterkaitannya antara seni satu dengan seni yang lainnya. Cabang seni rupa ya, yang pertama penggolongan dalam seni adalah cabang seni rupa. Apa itu cabang seni rupa? Ya, cabang seni rupa ya, bentuk medianya adalah benda, entah itu lukisan, entah itu anyaman, entah itu batik, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah cabang seni sastra. Cabang seni sastra apa nih? Cabang seni sastra ya. Cabang seni sastra bentuk medianya adalah tulisan ya, seperti puisi. Banyak tuh puisi-puisi karya Khairil Anwar ya, karya di Zawawi Imron, itu adalah seni sastra ya. Sedangkan seni musik bentuk medianya adalah suara, benda, manusia, dan gerak proses ya. Sudah mengerti ini, media utamanya adalah suara ya. Lalu bunyi-bunyi benda seperti alat-alat musik, gitar, dan yang lain-lain. Sedangkan selanjutnya ada seni tari ya, cabang seni tari. Bentuk medianya ya tubuh manusia, gerak dan musik ya. Media dari tari adalah tubuh manusia. Selanjutnya gerak dari manusia itu sendiri dan musik ya, sebab jika ada musik tanpa tubuh manusia berarti masuk seni musik, bukan seni tari. Tetapi kalau ada musik yang medianya tubuh manusia yang bergerak, berarti cabang seni tari ya, diingat-ingat. Selanjutnya di penggolongan seni yang berikutnya ya, seni di teater ya. Ini biasanya yang disuka oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, drama Korea dan yang lain-lain ya. Seni teater bentuk medianya adalah manusia, alam, atau benda ya. Acting, adegan, suara, atau musik ya. Bentuk medianya seni teater adalah manusia ya, benda atau alam, acting, adegan, suara, atau musik. Diingat-ingat cabang seni rupa yakni ada 5 ya, yang berkembang di masyarakat, realita yang berkembang di masyarakat. Yang pertama ada cabang seni rupa, yang kedua ada cabang seni sastra, yang ketiga ada cabang seni musik, yang keempat ada cabang seni tari, dan yang kelima ada cabang seni teater. Sedangkan seni ini digolongkan menjadi seni sebagai estetika ya, dan seni sebagai kreativitas ya. Apa sih Pak seni sebagai estetika itu ya? Seni sebagai estetika ya, estetika berada di luar lingkup logika ya, ataupun etika. Definisi menurut para ahli sebagai langkah pendekatan memahaminya antara lain sebagai berikut ya. Menurut Immanuel Kant ya, keindahan ditinjau dari dua sisi. Yang pertama objektif dan yang kedua subjektif. Apa sih objektif itu ya? Objektif adalah keindahan, keserasian suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya ya. Keserasian suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya sejauh objek tersebut tidak ditinjau dari segi fungsi ya. Artinya apa? Artinya serasinya ya sebuah objek terhadap tujuan yang dikandung dalam objek tersebut ya. Sejauh objek itu ya tidak dilihat
dari segi fungsinya, melainkan hanya keindahannya. Ya, yang kedua adalah subjektif. Apa nih subjektif? Ya, subjektif adalah sesuatu yang tanpa direnungkan dengan logika dan konsep, dan tanpa disangkut pautkan dengan kegunaan praktis, ya, dapat mendatangkan rasa senang pada si penghayat. Kalau subjektif tuh sesuatu yang tanpa direnungkan dengan logika, ya, dan konsep, dan tanpa disangkut pautkan dengan kegunaan praktis, dapat mendatangkan rasa senang kepada si penghayat. Ya, itu adalah pengertian yang subjektif. Selanjutnya menurut Thomas Aquinas, ya, menurut Thomas Aquinas ini, keindahan akan terbentuk jika memenuhi 3 syarat. Ya, keindahan itu akan terbentuk jika memenuhi 3 syarat, katanya Thomas Aquinas, jika melihat seni sebagai estetika atau keindahannya, yaitu adanya satu, integritas atau kesatuan atau kesempurnaan. Ya, syarat seni sebagai estetika menurut Thomas Aquinas, ya, harus memiliki yang namanya integritas atau kesempurnaan. Yang kedua, harus harmonis, ya. Artinya apa? Artinya harus memiliki proporsi yang tepat. Ya, yang ketiga adalah klaritas, kejelasan dari sebuah seni tersebut. Ya, menurut Thomas Aquinas, seni sebagai estetika harus memiliki atau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, integritas atau kesempurnaan, ya, proporsi yang tepat atau harmonis, dan klaritas atau kejelasan dari sebuah seni tersebut, ya. Sedangkan yang selanjutnya, seni sebagai kreativitas, ya. Manusia memiliki kelebihan berupa akal pikiran, kalbu, emosi, nafsu, dan kemampuan membuat sesuatu, ya. Usaha menggunakan akal pikiran untuk membuat sesuatu atau kreasi yang baru, baik nyata ataupun abstrak, disebut kreativitas. Proses kreasi seni mempunyai ciri-ciri khusus, antara lain seperti di bawah ini. Nih, proses kreasi seni mempunyai ciri-ciri khusus. Apa nih ciri-cirinya? Yang pertama adalah unik, yang kedua individual atau pribadi, yang ketiga ekspresif, yang keempat universal, yang kelima harus survival, ya, atau tahan lama. Apa pengertian dari masing-masing ciri khas atau ciri khusus yang sudah disebutkan? Ya, kalau unik artinya adalah sesuatu yang lain daripada yang lain. Artinya seni yang kalian buat haruslah berupa produk-produk yang memang lain dengan yang dibuat oleh seniman yang lain, dan belum pernah dibuat oleh orang sebelumnya, baik dalam hal ide, teknik, atau media. Alangkah baiknya jika senimu adalah hasil kreasimu sendiri. Ya, yang paling baik adalah seni yang kamu buat adalah hasil kreasimu sendiri, bukan mencontoh dari yang sudah ada. Karya lain dapat digunakan sebagai memicu munculnya gagasan, ya. Karya lain yang sudah ada, ya, sebaiknya hanya dijadikan pemicu munculnya gagasan yang baru, ya. Kembangkanlah gagasan tersebut menjadi suatu seni yang unik dan baru. Dengan demikian, kreativitasmu akan terasah. Selanjutnya yang individual atau pribadi, artinya memiliki kekhususan ciri dari seniman pembuatnya. Ini nih, ya, harus mempunyai kekhususan ciri dari seniman pembuatnya. Harus punya sesuatu yang khas sesuai dengan gaya yang akan kalian buat.
yang berbeda dengan seniman lain, ya, karena perbedaan pandangan, ya, penghayatan, pengalaman, dan teknik dalam membuat karya seni. Bandingkanlah karyamu dengan karya temanmu, ya. Objek yang dipakai sebagai pemicu gagasan seni bisa jadi sama. Bandingkanlah dulu, karena bukan tidak mungkin, ya, objek yang dipakai sebagai pemicu gagasan seni, ya, bisa jadi sama dengan punyanya teman kalian, ya. Tetapi karena pandangan, penghayatan, dan pengalaman serta teknik yang berbeda, hasilnya tentu akan berbeda. Ya, selanjutnya ada yang namanya ekspresif. Apa nih yang dimaksud ekspresif? Ekspresif adalah karya seni merupakan hasil curahan batin, ya, berupa penjabaran dari ide, renungan, perasaan, atau pengalaman seniman. Ya, jadi ekspresif adalah curahan batin. Ya, biasanya berupa penjabaran dari ide, renungan, perasaan, atau pengalaman yang sudah dilalui seniman tersebut, ya. Seni yang tanpa curahan batin seolah-olah kering dan tak dapat menyentuh perasaan yang menikmatinya, ya. Jadi kalau membuat seni, ya, perlu adanya perasaan di situ, ya, karena sesuatu yang berawal dari perasaan atau hati akan sampai ke hati peminatnya, gitu, ya. Seni yang tanpa curahan batin atau tanpa perasaan, tanpa hati, tanpa yang lainnya, ya, seolah-olah akan kering dan tidak dapat menyentuh perasaan yang menikmatinya nanti. Ya, sedangkan seni sebagai kreativitas selanjutnya ada yang namanya universal. Artinya apa? Artinya seni yang dibuat oleh kalian, ya, harus atau wajib nih dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bangsa, dan generasi karena adanya persamaan rasa, estetik, dan artistik. Harus universal karya kalian, ya, jika dilihat seni sebagai kreativitasnya. Sedangkan yang terakhir nih, seni yang kalian buat harus survival. Artinya apa? Artinya harus tahan lama, ya. Nilai seni dalam suatu karya seni dapat dinikmati sepanjang masa karena nilai estetikanya bersifat konsisten. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah karya seni peninggalan zaman kuno yang masih bisa kita nikmati sekarang, ya, seperti candi-candi yang ada di Indonesia, ya, beberapa patung dan kerajaan-kerajaan, ya, peninggalannya. Mereka survival atau tahan lama. Oke, cukup sekian nih untuk pembahasan pertama, ya, sebelum saya menginjak ke pembahasan tentang seni teater, ya. Di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan seni, ya. Ada fungsi individu, ada fungsi fisik, ada fungsi emosional, ada fungsi sosial juga, ada fungsi religi atau keagamaan, ada fungsi rekreasi atau hiburan, dan fungsi komunikasi, ya, serta pendidikan. Ada fungsi pendidikan juga, ya, sebelum nantinya kita beranjak ke materi teater modern, ya. Karena di pertemuan pertama nih saya akan membahas tentang seni teater, ya. Selanjutnya ada soal-soal nih. Setelah ini, ya, saya harap kalian mengisi dengan benar karena materinya sudah kalian
terdapat tuh di atas tentang pengertian seni ya, cabang-cabang seni, dan seni sebagai estetika, seni sebagai kreativitas ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Saya harap kalian tetap belajar, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan tentunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.